La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan atas izin serta ridhonya alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hingga pada pagi hari ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, mari sama-sama kita buka ta'lim kita dengan membaca surah Fatihah, dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Semoga dengan bacaan-bacaan ini Allah angkat semua musibah, bala, bencana, fitnah dari negeri kita, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang dalam kesusahan semoga diberikan kemudahan, yang dalam kesempitan semoga diberikan kelapangan, yang semoga dikabul semua niat baik hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika. Sholawatullah 'alaika. Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika. Sholawatullah 'alaika. Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika. Sholawatullah 'alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatus sabri husnus sarirati 'indallah wa husnul khidmati. Tanda sabar itu adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik pengabdian. Persangkaannya kepada Allah baik dan ibadahnya kepada Allah baik. Di orang yang sabar itu adalah orang yang dalam kondisi apapun dia punya persangkaan baik kepada Allah, meskipun dalam kondisi diberikan ujian, cobaan, diberikan cobaan yang berat sekalipun persangkaannya tetap baik kepada Allah. Bagaimana ketika dia orang yang sabar
di dalam kesulitan selalu yakin bahwa itu yang terbaik buatnya. Di dalam musibah yang berat sekalipun, dia yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. Jadi tidak ada kata mengeluh apalagi bersangka buruk kepada Allah. Sehingga setiap dia mendapat satu kesulitan, cobaan, ujian, itu dianggap sebagai perhatian Allah kepadanya. Inilah orang sabar. Jadi musibah, ujian, cobaan itu justru dijadikan sebagai tanda cintanya Allah kepadanya, tanda perhatian Allah. Karenanya orang soleh dulu ketika selama 40 hari tidak mendapat ujian, maka mereka sedih. Karena itu tandanya Allah jauh dari bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang sufi. Maka mestinya kita sedemikian rupa. Setiap ada satu masalah, cobaan, itu kita jadikan sebagai bahwa penguat, justru itu menjadi tanda cintanya Allah. Bahkan ujian yang sangat berat sekalipun kita yakini bahwa Allah sudah mempersiapkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga ibadahnya orang yang berprasangka baik kepada Allah, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan, akan seiring dengan baiknya pengabdiannya kepada Allah, akan semakin tinggi intensitas ibadahnya kepada Allah, semakin rajin, semakin dekat kepada Allah, bukan malah semakin jauh. Ujian yang datang kepadanya justru semakin mendekatkan kepada Allah SWT. Baik ujian dalam sifat kesusahan, juga ujian dalam sifat kelapangan. Ada orang yang diuji kesusahan kuat, tapi begitu diuji kelapangan sering gagal. Diuji dengan kekayaan sering lalai. Ketika diuji dengan kesusahan, dia justru makin dekat kepada Allah. Tapi begitu dikasih ujian kelapangan, kesuksesan, kekayaan, ini banyak yang lalai, banyak yang lupa. Hingga lambat laun, ketaatannya makin berkurang, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya orang yang dikatakan sebagai sabar, dia adalah orang yang memiliki keyakinan yang baik kepada Allah, sekaligus pengabdiannya akan semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil mu'mini thalathu alamat, dan bagi orang mukmin itu ada 3 tanda. Tandanya orang beriman itu ada 3. Ya. Apa itu? Bughdul mali, wa bughdul nisa, wa bughdul kalam. Orang yang beriman itu tidak terikat dengan kekayaan. Orang beriman itu orang yang tidak terlalu mencintai dunia. Di kekayaannya dijadikan wasilahnya untuk semakin bermanfaat buat orang lain, semakin meningkatkan kesolehannya. Kekayaannya dijadikan sebagai wasilah perjuangannya. Justru orang yang paling hebat adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan kekayaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum
ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nah, dipanggilnya orang yang beriman. Kalau belum beriman, ya, belum bisa. Ini hanya khusus bagi orang yang beriman, dan syaratnya harus beriman. Kalau ingin perdagangan yang menguntungkan, ditawarkan oleh Allah. Allah sengaja membahasakan dengan perdagangan karena tahu persis sifat manusia, kalau nggak ada untungnya nggak mau. Maka Allah mau membahasakan dengan perdagangan. Allah ngajakin berniaga, bertransaksi. Ya. Kalau kita bertransaksi, berniaga dengan orang lain, itu masih bisa untung, bisa rugi. Bertransaksi bisnis dengan orang lain, resikonya bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau bertransaksi, berbisnis dengan Allah, itu pasti untung. Apa syaratnya beriman? Karena di sini dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Ditawarkan dari selamat dari azab yang pedih. Kalau orang selamat dari azab yang pedih, berarti itu udah jelas masuk surga. Kalau ditawarkan masuk surga, belum tentu bebas dari azab. Bisa jadi nyangsang dulu, apa tuh? Nyangkut dulu di neraka, baru dimasukkan surga. Tapi kalau ditawarkan bebas dari azab Allah, udah pasti masuk surga. Udah pasti dalamnya banyak keberkahan. Bebas dari azab, tentu akan masuk surga, tentu banyak karunia dan rahmat anugerah di dalamnya. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta. Sebelum jiwa yang lainnya, itu harta nomor satu. Makanya orang yang diberikan kekayaan itu merupakan karunia yang luar biasa. Tapi kalau tidak dimanfaatkan untuk di jalan Allah, hanya untuk kepentingan perut dan kesenangan pribadinya, itu bisa menjadi azab. Karena itu kemarin kita bahas, innallaha la yastahi min adzabi ghaniyyin sariqin wa 'alimin fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan mengajak orang kaya pencuri. Siapa itu orang kaya pencuri? Orang kaya yang gak mau berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Orang kaya yang gak mau bersedekah. Orang kaya yang gak mau menyisihkan hartanya untuk fakir miskin, anak yatim, para duafa. Karena anak yatim itu harus kita santuni. Fakir miskin harus kita sedekahi. Janda-janda tua harus kita beri. Janda-janda muda harus dikawinin. Maka harta yang baik adalah harta yang bisa mendekatkannya kepada Allah, bisa digunakan untuk di jalan Allah. Dan orang beriman adalah orang yang tidak cinta harta. Ketika ada panggilan agama untuk mengeluarkan hartanya, kapanpun dia keluarkan. Karena itu para sahabat, walaupun spesialisasinya apapun, semua rata-rata sedekahnya luar biasa dasar. Luar biasa dasar. Maka sedekah, orang yang gemar sedekah ini sesungguhnya dia mengangkat perekonomian masyarakat. Itulah mewujudkan daripada keimanannya. Dan mestinya solusi untuk keluar dari kemiskinan adalah digerakannya sedekah. Di Venesia, Italia, ada seorang wartawan dari Indonesia makan ngopi di sebuah kafe.
Ketika asik ngobrol dengan sahabat wartawannya, tiba-tiba datang masuk orang memesan kopi. Saya minta 2 cangkir kopi, 1 di dinding. Akhirnya pelayannya, pramusajinya mengeluarkan kopi 1 cangkir. Padahal yang pesan ini orang ini 2 cangkir, 2 kopi, tapi dibilang 1 untuk di dinding. Bingung wartawan ini apa maksudnya. Ternyata begitu orang itu pergi, pelayan itu naruh tulisan, nempelin 1 cangkir kopi di dinding, ditempelin. Ingin bertanya tapi tidak sempat. Akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi. Ketika dia ngopi lagi bersama kawannya, tiba-tiba ada seorang tua yang masuk. Kemudian dia minta kepada pramusajinya, saya minta 1 kopi di dinding. Dikasih oleh pramusajinya, dinikmati dengan kopi itu oleh kakek tua itu. Lalu kemudian pergi tanpa membayar. Oh, ternyata ini. Jadi budaya orang Venesia, Italia itu bagaimana sedekah tidak merendahkan orang lain. Yang sedekahnya juga tidak ingin dipuji, yang pelayannya begitu sangat amanah ya. Nah, setiap ada orang itu sering kadang-kadang memesan kopi, 3 kopi, 1 dipesan, 2 untuk di dinding. Karena ada yang cuma pesan 1 tapi 3 untuk di dinding. Ternyata begitu pesan untuk 3 di dinding, 2 di dinding itu untuk sedekah. Untuk sedekah orang yang gak punya duit, pengen ngopi, ya silakan masuk ke situ, tinggal dilihat ada stok kopi gak di dinding. Kalau ada, dia pun hanya mesen 1, nggak mau mesen 2 dan lain sebagainya, karena untuk orang lain. Jadi yang nggak punya pun nggak serakah, yang dermawan pun nggak jumawa, pelayannya juga amanah. Bisa saja nggak ditempel di dinding itu kopi, diambil uangnya untuk dia. Ini luar biasa. Dan yang diberi pun tetap terhormat, nggak merasa terhina, ya, tidak direndahkan. Ini Masya Allah. Kalau ada kafe yang seperti ini luar biasa. Sehingga tidak hanya melayani orang-orang yang kaya, tapi juga orang yang tidak punya bisa menikmati kopi itu dengan tanpa merendahkan, dengan tanpa harus ada labelnya, dan tanpa harus minta keterangan nggak mampu dulu di kelurahan, ya, di RT. Ini luar biasa, Masya Allah. Nah, soalnya kebanyakan kita justru nyarinya gratisan, ngopi di mana yang gratis ya gitu. Bukan bagaimana menciptakan untuk mengangkat harkat martabat orang, kemudian juga bisa menaikkan perekonomian. Ini luar biasa. Lalu Abu Indonesia tidak juga terlalu cinta dengan perempuan. Orang beriman itu perempuan tidak jadikan halangan untuk dia beribadah kepada Allah. Jangan sampai perempuan itu menghalangi dirinya untuk fisabilillah. Jangan sampai perempuan itu menghambat dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena itu bagi orang yang beriman, imannya yang sempurna adalah dia. Perempuan hanyalah sebagai pelengkap, ya, artinya tidak menjadikan dirinya terbuai, ya, sehingga lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdul kalam, dan juga tidak suka dengan banyak bicara. Orang beriman itu lebih banyak bicara, lebih banyak bermanfaat, berbuat daripada berbicara. Kalau tidak bermanfaat, dia tidak mau berbicara.
Jangankan yang hoax, jangankan yang nggak baik, jangankan yang nggak benar, yang benar tidak ada manfaatnya pun dia tidak mau berbicara. Terutama sekarang adalah di dunia digital, bagaimana jari-jarinya. Menjaga jari juga sama dengan menjaga lisan hari ini. Ya. Bagaimana tidak sembarangan men-share apa saja di-share. Ya. Karena pengen nomor 1 dalam men-share berita, akhirnya nggak disaring dulu. Ya, apa saja di-share, ya, jangan. Ya. Walil aqil thalathu alamat, dan bagi orang yang berakal itu ada 3 tanda. Apa itu? Al-isti'anatu dunya 'alal akhirah. Ya, selalu dunianya selalu digunakan untuk akhirat. Dunianya digunakan sebagai wasilah untuk menolong akhiratnya. Apapun yang dia miliki itu, tenaga, pikiran, harta, apalagi ya, dia dedikasikan, digunakan untuk investasi akhiratnya. Ya. Nah, itu tanda orang yang berakal, orang cerdas namanya. Dia tidak mau dia hartanya hanya berhenti di dunia. Makanya dia investasikan di masjid, dia investasikan di yayasan, dia investasikan di musola, di taklim, di majelis ilmu, dan di fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi itu namanya orang cerdas, yang menginvestasikan apa yang dia miliki di dunia untuk kepentingan di akhirat. Wa ihtimalul hafwa wa sabru ala syadari, yakni dia bisa tahan tekanan dan juga sabar dalam ujian. Ya, itu orang yang cerdas juga masuk dalam kategori orang yang cerdas. Walil alim thalathu alamatin, dan orang yang alim itu ada 3 tanda juga. Apa itu? Sidqul kalami wajtinabul harami wa tawadu, yakni benar dalam berbicara, selalu jujur. Orang alim tandanya adalah dia selalu jujur di dalam berkata maupun dalam berkata. Jujur menjadi pakaiannya, meskipun itu sekilas tidak menguntungkan, tapi dia tetap lakukan jujur. Banyak orang yang jujur hanya kalau sekedar menguntungkan saja, begitu merugikan dia nggak mau jujur, nggak nerima gitu. Nah, ini bahaya. Jujurannya dilihat dulu menguntungin apa enggak. Bagi orang yang alim adalah orang yang senantiasa jujur meskipun itu tidak menguntungkan, meskipun itu sekilas memberikan mudarat, dia tetap jujur. Dulu ada tokoh yang namanya Nasruddin. Nasruddin itu selevel dengan Abu Nawas. Suatu hari Nasruddin meminjam panci kepada tetangganya. Pinjam, ya, mau ngapain? Kenduri. Nah, dikasihlah panci. Ya. Esok paginya dipulangin oleh Nasruddin 1 panci, dan di dalamnya ada panci lagi yang lebih kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pulangin panci ini, alhamdulillah selesai. Oh ya, selesai. Diperiksa sama tetangganya. Loh, ini dalamnya ada panci lagi yang kecil. Kata Nasruddin, yaitu anaknya itu kemarin melahirkan waktu di rumah saya. Yang benar? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi nambah nih saya nih jadinya. Senang itu tetangganya kan, pancinya melahirkan, jadi dapat 2 dia. Beberapa hari kemudian Nasruddin minjem panci lagi. Waalaikumsalam, pinjam panci lagi nih. Oh ya, boleh. Diambil di dapur sama dia pikir kemarin Nasruddin mulangin, lahirkan panci gua, nambah lagi 1.
kasih lagi yang lebih besar, berharap dapat panci yang lebih besar lagi, lebih gede dari yang kemarin. Nih ada nih yang lebih besar lagi kalau mau. Sehari 2 hari Nasruddin gak mulangin. Dia lupa apa Nasruddin, dia minjem panci tetangganya. Berapa lewat depan rumah Nasruddin nggak ada basa-basi. Sehari 2 hari sampai seminggu ditunggu nggak mulang-mulangin Nasruddin. Akhirnya nggak sabar nih tetangganya datangin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa mas? Ya lupa apa jenengan? Lupa kenapa? Ya minggu kemarin minjem panci kok lama ini nggak mulangin. Aduh maaf kata Nasruddin. Kenapa? Panci sampai mati. Kemarin aku pakai mati panci sampai itu udah aku pukul di belakang. Wah sampai bener aja, gila apa sampai? Gila kenapa? Masa ada panci mati? Ada. Enggak, aku nggak percaya. Ini kata Nasruddin. Kemarin situ aku pulangin panci 2, aku bilang panci melahirkan, situ percaya. Kenapa sekarang sampai nggak percaya panci sampai mati? Harusnya sampai percaya juga. Masya Allah. Ini satir di mana orang kalau menguntungkan walaupun itu nggak real, walaupun itu dusta, tetap dia dukung gitu. Tetap dia dukung. Yang penting menguntungkan sama dia. Ya. Tapi begitu merugikan buat dia, oh dia marah. Dia berusaha mengambil haknya. Ya. Dia protes, dia kritik. Ya. Ini bahaya ini. Jadi vokal kritik kalau merugikan kelompoknya, vokal kritik kalau merugikan dirinya. Tapi begitu menguntungkan dirinya, bodoh amat orang merugi, bodoh amat orang mau susah. Ini bahaya. Jadi orang yang beralim itu tetap jujur, meskipun dia merugikan diri. Orang yang alim itu senantiasa supremasinya adalah kejujuran. Ini yang harusnya dimiliki oleh sifatnya orang-orang yang beriman dan alim. Maka itulah sekali lagi Islam sangat menghendaki adanya orang kaya dan alim, atau orang alim yang kaya, sehingga bisa tegak Islam luar biasa. Seringnya akan ada orang kaya tidak alim, sehingga hartanya tidak digunakan untuk jalan Allah. Ada kebalikannya, orang alim tapi tidak kaya. Ini agak berat juga. Di Islam justru menghendaki dia kaya sekaligus kaya dan alim sekaligus kaya. Itu luar biasa. 2 karunia ketemu yang dahsyat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu jika kita ingin dibilang seorang imam, orang yang alim, adalah pertama kejujuran. Pegang dan biasakan kita untuk senantiasa jujur kepada siapapun. Wajtinabul harami, dan menghindari perkara yang haram. Menghindari perkara yang haram. Jadi orang yang alim, orang beriman adalah orang yang senantiasa meninggalkan perkara yang haram. Dia jaga betul ya perkara-perkara yang berbau haram. Kenapa? Karena sekali perkara yang haram itu masuk ke dalam yang halal, itu bisa merusak yang halal. Jamal haram ala halal fayabthuru, dakhala haram ala halal fabaqtar. Kata Imam Syafi'i, orang berlomba-lomba mengumpulkan harta yang haram dan harta halal dicampur, berharap banyak mengumpulkan harta, mau haram mau halal udah kumpulin aja lah ya, mumpung ada kesempatan. Tapi kata Imam Syafi'i, dakhalal haram walal halal fabaqtar. Justru masuknya yang haram ke dalam yang halal akan merusak yang halal, akan merusak. Maka jangan rusak harta kita, jangan rusak amal perbuatan kita dengan perkara yang haram ya.
sedikit yang haram bisa merusak yang banyak daripada yang halal. Maka jauhkanlah perkara-perkara yang haram. Wattawadu, dan tawadu, rendah hati. Orang alim itu orang yang rendah hati, seperti padi, semakin tinggi semakin beruntung. Semakin berilmu semakin dia rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Ini adalah ciri daripada orang-orang yang alim. Walid taqiyyi salatu alamatin, dan orang yang bertakwa itu ada 3 tanda. Yattaqil kadhiba, dia takut untuk berdusta. Jadi kalau tadi cirinya adalah senantiasa jujur, ini juga sama, kebalikan, takut ya, untuk berdusta. Wal khobsa, dan melakukan kejelekan. Wal jarisa syarri, dan enggan untuk bergaul dengan orang yang buruk, ya, perangai buruk, ya. Wa yatku syatrul halali, dan meninggalkan sebagian yang perkara yang halal, makhafata ayyaqwa fil harami, karena takut jatuh dalam keharaman. Yang halal aja dia nggak ambil semuanya karena takut jatuh pada perkara haram, setidaknya takut jatuh kepada perkara yang subhat. Sehingga begitu sangat menjaga sekali warok, wirai. Jangankan yang haram atau subhat, jangankan yang subhat apalagi yang haram, yang halal pun dia tidak ambil semuanya. Karena untuk menjaga ya, kesucian dirinya, ya, dan juga menghindari sifat keserakahan. Maka bagi orang yang alim, berakal, bertakwa, harta itu benar-benar untuk digunakan seluas-luasnya manfaat buat orang lain. Karena harta yang banyak tapi tidak memberikan manfaat buat orang lain, tidak ada disisihkan untuk di jalan Allah, berat. Pertanggungjawabannya berat, panjang. Orang kaya kalau soleh, alim, dermawan, ya nomor 1 masuk surga. Nomor 1. Kenapa? Karena semua aktivitas orang itu didukung dari harta. Uang adalah segala-galanya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Ya, saya ulangi lagi. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah akhirat aja kita pakai uang kok. Haji, apalagi haji, uangnya gede. Ya. Zakat ya, dengan uang harta kita. Puasa pakai uang, buka sahurnya bagaimana kalau nggak pakai uang? Ya. Sholat pakai uang juga. Bagaimana kita menutup aurat? Ya, beli pakaian pakai uang. Semua pakai uang. Ya. Semua pakai uang. Makanya diwanti-wanti kalau kalau orang kaya tapi tidak memanfaatkan untuk disisihkan di jalan Allah itu berat. Justru ada menanti azab ancamannya. Pertanggungjawabannya panjang. Rasulullah SAW memberikan peringatan tidak akan bergeser ya, kaki Bani Adam di akhirat nanti sebelum ditanya 4 perkara. Ya, umurnya digunakan untuk apa? Jasadnya, tubuhnya digunakan untuk apa? Ilmunya ya, sejauh mana diamalkan? Yang terakhir hartanya. Hartanya itu bukan hanya kemana dia belanjakan, tapi dari mana dia dapatkan. Ya.
Lu ada tukang kayu, tuh juragan kaya memberikan, merasa saking kayanya, kemudian dia merasa hidupnya sudah berakhir, hampir berakhir, ya dia merasa, akhirnya dia bikin sayembara. Siapa yang mau menemani aku 40 hari 40 malam di kuburan, maka separuh hartaku akan untuk dia. Pertama anak-anaknya dipanggil semuanya. Anak-anakku, kenapa ya? Siapa di antara kalian yang berani menemani ayah? Nanti kalau ayah mati, berani nemenin ayah 40 hari 40 malam di kuburan sama ayah. Ya ayah yang bener aja ya. Kalau kita nemenin ayah sakit masih bisa, kita menemani ayah sampai kuburan itu kita sanggup ayah. Tapi kalau di dalam kuburan nemenin ayah, waduh ayah, nggak sanggup kita ya. Nggak sanggup, iya nggak sanggup. Ya sudah kalau gitu, dipanggil adik-adiknya sendiri. Adik-adikku, siapa kalian tahu hartaku banyak melimpah? Nah, ini aku mau kasih kesempatan. Siapa yang bisa menemani aku 40 hari 40 malam dalam kuburan, maka dia berhak mendapat sebagian dari harta. Kata adik-adiknya, Mas, kita memang suka dengan harta, kita juga pengen dapat warisan dari sampean, ya. Tapi kita masih sehat Mas, belum gila. Siapa yang mau nemenin orang di dalam kuburan? Agak dah, kasih aja orang lain. Nggak ada yang mau. Akhirnya dia panggil ajudannya untuk membuat rilis, press rilis sayembara. Siapa saja yang mau memberikan, yang mau menemani aku 40 hari 40 malam, maka dia berhak separuh harta. Diumumkan oleh ajudannya, di-share ke grup WA, Facebook dan sebagainya. Kira-kira begitulah kalau sekarang itu kan, di Instagram semuanya. Hingga suatu hari meninggal benar nih orang kaya ini, terdengar oleh si tukang kayu. Tukang kayu begitu meninggal dia datang, ya. Waalaikumsalam. Saya dengar di sini Pak ini bin Pulang memberikan sayembara 40 hari 40 malam, ada yang nemenin, separuh hartanya buat dia. Oh iya Pak, Bapak sanggup? Saya selalu sanggup. Nah, mati Pak tua ini udah susah, miskin kan, udah lama susah, udah untung-untungan lah, nyari pertaruhan, untung-untungan. Akhirnya apa? Bapak siap? Siap. Udah akhirnya untuk kuburan dibuat kamar yang indah di dalam, ya, untuk nemenin juragan kaya tersebut. Bapak tua ini, ya. Kenapa? Iya, dikuburin di dalam, tinggalin, ya, dibangun kamar di dalamnya. Ini bapak tua ini karena saking nggak punyanya, dia orang susah, nah harta semata wayangnya adalah kapaknya. Dia kemana-mana dibawa kapak itu, karena memang itu satu-satunya hartanya, ya kan? Masuklah bapak tua itu, 7 langkah para pengantar kuburannya, ya, para pelayatnya pergi, datang malaikat mungkar nakir. Dia pikir Pak Tua, giliran waktunya ditanya nih mayat nih, kata Pak Tua begitu. Dia mundur beberapa langkah. Ternyata apa? Mungkar nakir ini bukan datengin mayat, tapi datengin Pak Tua. Waduh, datengin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa dan ngapain di sini? Kata malaikat mungkar nakir. Saya Pak Tua, tukang kayu. Ngapain berada di sini? Ini mayat punya sayembara. Siapa yang berani nemenin 40 hari 40 malam dapat separuh hartanya. Oh begitu? Iya. Itu apa sih yang sampean bawa? Oh ini kapak saya. Dari mana sampean dapetin kapak itu? Ya saya boleh beli. Belinya dari harta apa? Lalu bilang malaikat mungkar. Besok datang lagi. Dia kata Pak Tua memang giliran dia di mayat ditanya. Ternyata mungkar nakir ini datangnya ke Pak Tua lagi. Pak, Bapak membeli kapak itu untuk apa? Ini saya gunakan untuk menebang kayu di hutan.
Itu kayunya ada yang punya nggak? Nggak ada yang punya. Bapak yakin itu nggak ada yang punya lahan itu? Bilang lagi malaikat. Besok datang lagi, nanya lagi kepada kakak tua, bapak tua itu. Pak, sampai ketika menebang hutan itu ditebang dengan ukuran yang sama, dengan harga yang sama nggak? Ya harganya saya jual sama ke pasar, tapi ukurannya saya kira-kira aja, susah saya nebang dengan ukuran yang sama. Pergi lagi malaikat muka. Besok ditanya lagi seputar kapak, nggak sadar udah 39 hari tuh bapak itu ditanya urusan kapak doang. Urusan kapak doang. Akhirnya hari ke-40 malaikat munkar nakir datang lagi ke bapak itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, hari ini kita akan bertanya tentang kapak sampean lagi, melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Kata bapak tua, tobat, ampun dah, udah nggak mau aku keluar dari kuburan, dia kabur. Ya, udah di atas kuburan udah banyak keluarganya nungguin karena udah hari ke-40. Kaget, kenapa Pak lari Pak? Udah aku nggak mau, ini hartanya gimana? Ambil aja dah, gua ogah udah. Sampai rumahnya bininya nanya, mana Pak bawa hartanya? Aduh Bu, udah gak mau ditobat, udah begini aja Bu yang enak Bu. Kenapa emang? Lah aku bawa kapak, harta aku cuma kapak doang ini. Pertanyaan gak selesai-selesai malaikat munkar nakir. Gimana kita dapat separuh hati dan harta dari juragan itu? Allahu Akbar. Maka saudara, jangan bangga kalau punya banyak harta tapi tidak dimanfaatkan untuk jalan Allah. Jangan bangga punya harta yang banyak tapi tidak ada yang disisihkan untuk fakir miskin, anak yatim, para duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Maka biasakan kita untuk setiap dapat rezeki minimal 2,5% kita sisihkan untuk di jalan Allah, sedekah ke masjid atau apapun itu yang bersifat ya sedekah sosial dan lain sebagainya, yang itu memperingan pertanggungjawabannya. Maka kalau orang kaya dia alim soleh, insya Allah masuk surganya duluan. Tapi kalau dia tidak ada hartanya, makin banyak harta makin pelit, makin merasa ini hasil usahanya, jauh dari ketaatan, itu bahaya. Azab Allah menunggu, hisabnya panjang. Kalau kita masuk jaya, semuanya kita ambil, kita masukin keranjang. Kira-kira kita lewatin kasir di stop nggak? Di stop. Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Entar dulu, dihisap dulu di sini. Dihisap dulu. Antri panjang antrinya. Kalau apalagi hari Sabtu Minggu kan panjang. Antri semua ke belakang dulu. Nunggu giliran. Nggak bisa keluar sembarangan. Gampang ambil barang masalahnya. Tapi kalau kita keliling jaya, muter-muter, kita bawa keranjang 3 pun, barang ini kita pegang, susu kita pegang, kopi kita pegang, pakaian kita pegang doang, kita nggak masukin keranjang, pegang doang. Kira-kira lewat kasir diomelin nggak, ditahan nggak kita? Kagak. Ini saya nggak hitung dulu nih. Hitung apaan? Orang kagak ngambil. Ya. Bapak jalan aja sono, orang kagak ngambil apa-apa masuk jaya. Itu begitu kira-kira. Maka yang menolong orang kaya nanti di akhirat adalah amalnya, sedekah. Ya. Itu justru harta yang disisihkan di jalan Allah itulah yang menyelamatkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa terbiasa untuk ringan tangan kita memberikan dan membantu orang lain. Untuk mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang alim, orang alim sekaligus orang kaya. Untuk menjadi orang alim nggak harus jadi orang yang nggak jadi, nggak perlu, nggak harus jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai. Bisa, siapapun bisa menjadi orang alim, ya. Dan dimanapun itu. Ya. Suatu hari ada seorang ibu dengan 2 anak di pinggir jalan. Setiap kali nyetok mobil nggak jadi naik. Setiap kali nyetok mobil nggak jadi naik. Tiba-tiba kemudian minggir angkot yang satu yang terakhir. Bapak ke terminal ya Pak? Iya. Ibu bingung. Kenapa boleh naik ke terminal saya?
Iya, cuma saya nggak punya duit Pak, saya 3 orang nih, anak saya 2. Ya udah nggak apa-apa, naik aja, kata supir angkot. Beneran Pak? Iya, naik aja masuk. Saya antar sampai terminal. Begitu sampai ke terminal, ibu itu tuh, makasih ya Pak, terima kasih Pak. Begitu ibu turun, di belakang terakhir penumpang ngasih uang 50. Dikembaliin sama supir. Pak, ini kembalinya nggak usah Pak. Itu untuk ongkos saya dan ibu dengan 2 anak tadi. Allahu Akbar. Bagaimana supir angkot yang biasanya mohon maaf kejar setoran, kejar-kejaran, kadang-kadang kalau rapat itu udah mobilnya udah ugal-ugal, ya kan? Tapi ini ada supir angkot yang luar biasa, gak ngotot nyari rezekinya, sehingga gak harus ugal-ugalan, gak harus sabet-sabetan. Karena dia yakin rezeki itu Allah yang memberikan, dia cuma di kewajibannya ikhtiar. Maka ketika ada kesempatan untuk membantu orang lain, dia bantu orang lain. Gak harus selalu ukur dengan uang. Naik aja Bu, gak apa-apa. Naik. Supir angkotnya luar biasa. Ternyata ada penumpangnya yang hebat juga, yang memberikan sedekah. Walaupun dia cuma seorang, dia bayar. Ibu dengan 2 anak tadi. Nah itulah luar biasa Islam seperti itu. Indonesia kalau banyak orang seperti itu, Allah berkah insya Allah. Nggak ada orang-orang yang susah lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa senantiasa Indonesia, umat Islam senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, banyak melimpah, dan diberikan rahmat berkah oleh Allah, sehingga banyak orang-orang yang alim, yang kaya, dan banyak orang-orang kaya sekaligus yang alim. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.